Sampai sekarang penerbangan internasional belum dibuka. Pehabadonya, apa kabar dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali hari ini atau pagi ini jam 8.30 waktu di Inggris. Bersama saya Fahmi Yunus dan bersama kita udah ada Dr. Yeni Rahmayati. Saya biasa panggilnya Yeyen ya, dan memang panggilannya Yeyen gitu. Jadi kayaknya kita panggil apa ya bagusnya, Kak Yeyen atau Dek Yeyen. Nggak mungkin Dek Yeyen karena kita tahun lahirnya sama gitu. Ternyata kita sama tahun lahirnya. Mungkin waktu kecil. Maaf, ya. Tua Yeyen lagi. Oke. Dr. Yeyen ya, atau Kak Yeyen atau apalah ya. Ya, ini kawan baik saya. Sekarang Kak Yeyen ini bekerja sebagai dosen ya, atau peneliti di atau asisten profesor tepatnya di Arsitektur College of Architecture and Design Prince Sultan University Riyadh di Arab Saudi. Wah, lumayan jauh. Jadi ini kita cerita tentang orang Aceh yang sedang bekerja, apakah belajar atau apa saja, tapi dia sedang berada di luar negeri. Nah, ini juga mungkin tentang program PhD ini. Ini program perdana kita, PhD, ya bukan PhD doktor gitu, tapi pehabadonya, oke, atau apa kabar dunia. Jadi ini Dr. Yeyen atau Yeyen ini yang pertama ya. Makasih sekali udah bersedia untuk jadi narasumber perdana, narasumber uji coba. Ya, di program Pehabadonya ini ya kita cuman berbicara-bicara ringan aja, berbicara-bicara tentang khususnya kerinduan kita tentang Aceh ya, tentang makanannya, tentang pertemanannya, tentang sosial, tentang kenduri, tentang budaya di sana dan sebagainya. Karena kita tahu, saya merasakan sekali tinggal di luar negeri itu ya, seperti di negara yang 4 musim ini, kerinduan kita terhadap keunikan kampung halaman itu luar biasa gitu, seperti rindu makanan, rindu kawan, ngobrol, ngopi, itu nggak kita dapatkan di sini gitu ya. Oke, nanti kita akan dengar cerita tentang Yeyen, tentang bagaimana masa kecilnya, tentang sekolahnya juga, tentang kegiatan hariannya saat ini di kampus ngapain aja sih selain ngajar dan juga meneliti ya. Sedikit saya bahas tentang biodata Yeyen. Yeyen ini lahir ternyata di Melabuh ya, Aceh Barat. Tapi mantap ini, lahir di Melabuh dan sempat kerja di Melbourne. Ini apa lahirnya di Melbourne atau kerja di Melabuh atau? Enggak lah, lahir Melabuh, asli Melabuh. Lahir Melabuh. Hampir kebalik, ini lahir di Melbourne, kerja di Melabuh, atau lahir di Melabuh, kerja di Melbourne? Karena pernah juga Yen kerja sebagai dosen di Melbourne ya. Waktu itu di mana Yen? Swinburne University of Technology. Jadi ceritanya sebenarnya datang ke sana postdoc kan, dapat job postdoc di sana. Terus setahun pertama, tahun pertama, akhir tahun pertama itu dapat promosi, direkomendasikan promosi untuk jadi dosen. Alhamdulillah udah melalui proses lah ya. Alhamdulillah tahun kedua udah jadi dosen di sana. Kami sempat 3 tahun lah di sana di Melbourne sebelum pindah ke Riyadh. 3 tahun ya, sejak tahun berapa itu? 2015 sampai 2018. 2018 terus pindah ke Riyadh. Jadi pertengahan 2018 pindah ke Riyadh. Jadi di Riyadh udah 2 tahun. Nah, Insya Allah udah 2 tahun.
Jadi Time flies. dari Aceh kemudian ke Melbourne, kemudian baru ke Riyadh, Arab Saudi ya. Panjang ceritanya, tinggal di Aceh cuman sampai SMA. Tamat SMA merantau ke Medan, jadi anak Medan kan. Kuliah di Medan. Sampai selesai kuliah. Terus tahun 99 dapat, sebenarnya bukan dapat magang di Malaysia. Bukan magang sih, bukan magang. Datang ke sana tuh ada acara Toastmaster meeting, ulang tahun Toastmaster yang ke-70 atau 75. Terus di sana rame-rame lah kan sama orang-orang Toastmaster, nginap di rumah direktur eksekutifnya Penang Heritage Trust. Terus di situ ditawarin, terus kan visanya tuh sampai berapa ya, 3 bulan apa sebulan gitu. Sementara meetingnya cuma berapa hari kan, tawarin jadi volunteer di sini mau gitu. Udahlah lanjut. Udah. Terus 2000 balik lagi ke Medan kan, sempat kerja di Medan. 2002 balik lagi ke sana, kerja di sana di organisasi itu juga. 11 tahun kayaknya. Pulang lagi kemana ya? Jakarta, kerja Jakarta. Sempat jadi anak Jakarta juga. Terus tsunami membawaku kembali ke Aceh akhirnya. Jadi balik ke Aceh, kerja itu 2015 pas habis tsunami kan. Tapi ternyata nggak bertahan lama juga. 1 tahun setengah kayaknya cuman. Terus dapat beasiswa S2 ke Australia, ke Canberra. Program master yang 1 tahun cuman kan, yang apa namanya, yang tetap 48 credits, tapi 1 tahun programnya. Terus balik lagi ke Banda, ke Indo, nggak sampai setahun, sambung lagi S3 Singapura. Waktu itu dapat dua tawaran, satu balik ke Australia, satu ke Singapura. Cuman yang pikir Australia itu di Australian National University ya. Kemudian di Singapura di universitas apa? Bisa diceritain sedikit? Iya, di Canberra, di Canberra di Australian National University. Selesai itu nggak sampai setahun kan, balik lagi ke Banda, ada dapat 2 beasiswa, satu di Australia, satu di Singapura. Cuman yang pikir waktu itu udah pernah rasa tinggal di Australia, pengen cari pengalaman di negara lain. Terus kan dekat Indo, kebayang PhD 4 tahun, kalau jarang-jarang pulang kan, apa namanya, kalau lebih murah biaya lah kalau kita bisa sering-sering pulang. Akhirnya di Singapura. Udah selesai Singapura 2014 September, 30 September. Terus Februari udah berangkat ke Melbourne yang postdoc itu. Terus dari Melbourne 3 tahun di sana ke Riyadh. Udah berapa kali itu? Oke, jadi dengarnya aja capek kali ya. Luar biasa. Jadi sebentar, sebelum cerita tentang keluar negeri ini ya, sebelum kuliahnya S2 ke Australia, S3-nya di Singapura, kan Yeyen itu disiplinnya itu arsitek. Kenapa kok bisa suka arsitek? Apa Yeyen suka gambar atau memang jago menggambar waktu kecil? Oke. Buat Yeyen itu tertarik ke dunia arsitek. Mungkin ini ya kombinasi. Jadi bisa dibilang dari keluarga yang dari pihak mama mungkin ya suka seni. Ya seni apa aja lah gitu kan. Ian sama kakak juga nurun lah. Jadi senang gambar. Pernah juara ya lomba melukis Taman Budaya Banda Aceh. Oh ya, juara apa itu? Kapan? SMP. Kalau si kakak lebih ini lagi, dia dari TK dia udah juara mewarnai, menggambar gitu kan. Terus ada musik juga, kami gambar lah yang suka. Pokoknya seni yang berkaitan dengan seni, art gitu kan, craft. Tapi yang suka juga senang matematika, fisika, jangan tanya kimia. Fisika, matematika, ya udah, jadi kayaknya kombinasi yang tepat untuk 2 bidang itu arsitektur kan. Makanya akhirnya milih arsitektur. Waktu itu belum kebayang kayak mana kuliahnya, namanya juga zaman dulu kan belum ada referensi, belum ada yang ditanya-tanya, nggak tahu siapa bisa kita pun
meraba-raba sendiri, hidup di kampung orang, sini tanya sana. Ya alhamdulillah selesai juga. Jadi S1-nya di USU waktu itu ya? Di USU arsitektur USU. Nah USU, Oke, jadi nggak um, padang bulan. jadi ini menarik nih mulai dari cerita di SD di Banda Aceh, SD 50 Banda Aceh, kemudian SD 5, SMP 5, itu dekat rumah ya kalau nggak salah ya. Kemudian SMP 1 Banda Aceh. Ya, dengar bel dari rumah, dengar bel baru lari-lari. SMP berapa? SMA 1, SMA 1. Jadi SMP kan SMP 5. ya, jadi sebagian besar masa kecil dan remaja Yeyen itu kan dihabiskan di Banda Aceh lah bisa dibilang ya. Ya. Apa ini kita balik nih ke masa lalu, masa kecil nih. What makes Banda Aceh different? Apa yang membuat Banda Aceh itu mempunyai kenangan apa namanya yang nggak terlupakan ya, khususnya kenangan masa kecilnya. Apa main atau kawan-kawannya? Bisa ceritakan sedikit gimana? Kalau ditanya kenapa Banda Aceh, kayaknya pasti semua orang bilang kampung halamannya pastilah yang paling dirindukan kan. Nah itu namanya takdir ya. Kita nggak bisa nolak, karena udah lahir di sana kan. Tapi misalnya mau pindah ke negara ini, mau kerja di sini, mau di sekolah di sini, itu kan ikhtiar kita. Tapi kalau yang namanya takdir udah lahir di situ, besar di situ, ya kan lagian apa namanya mungkin kayak early child education itu kan yang paling ini di memori kita kan, yang paling membekas lah, yang paling tertinggal ya pastilah masa kecil kita. Kalau Ian sendiri di waktu di Melabu lumayan, masih ada ingat sampai sekarang. Mungkin juga karena sama-sama kakak terus ada dokumentasi kan. Jadi di waktu di Melabu itu cuma 5 tahun, sampai 5 tahun, terus kami pindah ke Banda Aceh. Waktu itu sempat tinggal dulu 2 tahun Keramat, karena orang tua lagi bangun rumah di Gece, kami sewa rumah di situ. Tahun 84 kami pindah ke Gece, disitulah dimulai masa kecil. Tapi di waktu di kampung Keramat lumayan juga, masih banyak juga yang membekas ya. Di Banda Aceh, di Gece, pertama kali excited jadi anak pindahan, pastilah kan. Rasanya kan waktu itu norak-norak sedikit ya. Maksudnya kalau lihat anak pindahan di depan kelas gitu ya, nama saya ini, saya pindahan dari itu, pingin apa nih aku kayak gitu. Akhirnya kejadian pindah ke situ kelas 2 SD, masuklah SD 50, SD Limpul. Kami bilangnya SD Limpul. Pernah nih Safa pernah nanya, anak Yeyen Safa pernah nanya dulu di Australia, waktu dia baru masuk primary school kan, dia tanya what is your nama sekolah waktu kecil, dia tanya. Terus Ian bilang SD 50, what dia bilang gitu kan. Terus Ian bilang nggak ngerti kayaknya dia ya. Terus Ian bilang oh, dia bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang kan aneh, dia bilang weird, dia bilang gitu kan. Jadi ya kayak mana, memang namanya SD 50 kan. Terus akhirnya kan, oh ya nggak apa-apa nak, memang nggak keren namanya, tapi orang-orang dari situ keren-keren semua. SD dekat rumah biasalah, kita zaman dulu SD jalan kaki kan, sekolah jalan kaki, pulang sekolah apa ya biasanya singgah ketemu pohon asam Jawa, goyang sikit, lempar-lempar pakai batu cari asam Jawa. Kayaknya semua anak kecil kayak gitulah, atau di daerah lain di Banda Aceh yang rasa kayak gitu. Bentar, tentang Terus asam Jawa itu menarik gitu. Nggak semua loh anak-anak itu paham kegunaan buah asam Jawa. Bisa diceritakan? Saya ingat sedikit. Mungkin kenangannya terhadap buah asam Jawa itu diapain gitu? Ya, gimana ceritanya? Nggak ada, seru aja kalau udah bisa ngambil, makan, terus bijinya kadang dikumpul, seingat Ian kayak gitu dulu. Tapi seru aja, seru kalau bisa dapat tuh seru lah. sih, Fami jadi ingat, bijinya pernah bikin ini nggak, digosok-gosok, terus iya. ditempel kaca, terus diadu ya? Iya. Sama ini, satu lagi, biji sentol, lempar ke plafon sekolah. Biji sentol, kan manisan tuh lempar lengket ke plafon sekolah. Iya, betul. Itu nggak ada lagi loh sekarang itu ya. Itu kan keren gitu kan, bagaimana biji asam digosok-gosok, kemudian dilengketkan di potongan kaca, terus kita adu siapa yang paling kuat itu kan, itu terus dan cantik itu begitu ditempel itu kan cantik, itu kan siapa yang gede bijinya itu kan juara. Iya, betul. Kayak
nggak tahu ya, Fahmi nggak pernah lihat lagi kayak gitu sekarang kayaknya. Anak-anak udah kehilangan masa-masa, anak-anak sekarang khususnya udah Iya, hilang iya. mainan-mainan kayak gitu ya. Terus ini lagi ya, pernah bikin ini nggak? Kami pernah bikin nggak? Bikin kaktus dari sabun mata? Pernah? Kerajinan tangan nggak? Ingat ya Sorry. itu dulu. Sabun telepon yang hijau tuh dipotong terus dicolok-colok bikin kaktus gitu. I see. Ah, Ya, ya, ada ya, kalian. Biasa cowok sama cewek kan beda kan ininya, ya, kerajinan tangannya kan. ya. Ah, Ya, tahu ya, jadi ingat pohon apa, sabun itu kan hijau terus dicolok ah, jadi ah, kaktus. ah. Kalau Fahmi kan karena nggak begitu Suka apa, craft. ya nggak rajin lah gitu, itu nggak Ah. rajin. Suka siram aja, siram kan jadi bebui. Jadi menghancurkan lah, menghancurkan. Tapi oke, Apalagi ya? game-game dulu itu keren ya. Maksudnya ya Iya, walaupun udah kreatif ditinggalkan. lah. Tapi apa namanya, rasanya ya, maksudnya kita mesti fair juga lah. Nggak, kalau dulu kecil kita main lebih banyak ke alam, main patung lele, main apa sepeda, main masak-masakan, ambil-ambil daun-daun, digiling-giling, pakai main tanah kan. Rasanya nggak fair juga kan kalau kita apa namanya, kita kan hidup di zaman analog. Nggak fair juga kalau kita paksakan anak kita sekarang yang hidup di zaman digital, kita paksakan untuk hidup kayak zaman kita. Jadi kalau menurut Ian ya apa namanya, eh eh, rasanya juga jadi aneh kalau kita paksakan orang itu hidup kayak di zaman kita. Jadi kalau menurut Ian sendiri ya, kalau buat anak ya maintain aja cerita itu ke mereka, tapi mereka harus tahu ini yang terjadi dulu sama orang tuanya, dan ini jadi cerita apa namanya wajib, cerita sebelum tidur dari dia kecil, dari dia ngerti lah, dari dia ngerti gitu. Cuman makin kesini kan itu jadi apa namanya, bikin kita jadi ini ya, ngorek-ngorek terus apa ya waktu dulu, apa ya waktu, tapi dia yang diulang-ulang tuh nggak apa-apa. Dia bilang cerita yang ini mah, yang itu mah gitu kan. Cuma Cuman ya challenge-nya sekarang dia makin besarnya apa susah kan ceritainnya dalam bahasa Inggris. Nggak dapat feel-nya. Padahal kita mau cerita mau cerita kayak mana, kayak misal waktu main tali yeye gitu kan. Waktu apa namanya, waktu yang merdeka tuh yang paling tinggi kan, mesti tarik rok kayak itu. Gimana coba ceritainnya Mas? Oke, sebentar. Tentang tali yeye, tadi saya pengen gali lagi tentang tali yeye. Apa itu tali yeye? Mungkin ada kawan-kawan atau siapa yang nonton acara ini nggak tahu tali yeye dan bagaimana cara mainnya. Bisa diceritain dikit? Karet gelang kayaknya mungkin di tiap daerah ada ya, cuma namanya beda-beda ya. Karet getah tuh disambung-sambung sampai panjang, terus ditarik, dua yang narik, yang satu yang naik. Jadi naik terus ininya apa namanya, levelnya, dan kita harus loncat kan. Kadang mesti pakai salto pakai salto gitu kan. Yang lucunya main di sekolah pula tuh pakai rok. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, aku ingat-ingat itu. Ya Allah, kok sanggup lah. Tapi kemarin waktu pulang ke Indonesia terakhir, bukan pulang, waktu sebelum kesini itu 2018, Anira sempat kayak kenalin main tali yeye itu. Terus juga sepupu-sepupunya kan tahu kan, main tali yeye itu adalah dia main. Tahulah dia, oh ini yang mama cerita gitu. Tapi kok patuk lele enggak, nggak sempat. Apalagi ya, kelereng nggak ada dia main kelereng. Tapi dia pernah lain di kelereng waktu di Australia di itu to the horse gitu kan. Iya. Ya itulah. Betul, apalagi kita yang hidup di daerah yang seperti ini, yang punya iklim empat cuaca yang nggak sama seperti Indonesia yang standar ya, tropis, selalu cerah gitu. Jadi ya saya ngerasakan juga gitu, gimana di sini misal kita pengen ajak anak-anak main keluar, tapi kadang udah kita siap main keluar tapi cuacanya nggak mendukung, gitu, dingin, kita nggak tahan. Beda sekali memang kalau kita lihat Indonesia ya, Aceh, bersyukur sekali kita punya cuaca kayak gitu yang stabil, ya, bisa stabil tahun. Iya, Ya kita betul. khawatir
kayak sekarang ini di Inggris udah mulai autumn, udah mulai dingin, suhu udah di bawah 10 derajat. Rencana pengen ajak anak-anak jalan, ya kita udah nggak kuat harus pakai jaket gitu. Ya, anak-anak fine-fine aja saya lihat. Mereka santai aja pakai baju. Kita aja, cuma kita kan nggak kuat. Ya. How long is my class? I'm sorry if I'm here interruption. How long is my class supposed to be? What time is it now? Another 1 hour or half an hour, 1 hour. 1 more hour? Okay. Sorry ya, ada interruption. Dia lagi tutorial Arabik. Aku ketinggalan di Arabik di sekolah, jadi terpaksa dipanggilin guru kan. Tutorial bahasa Arab. Iya betul Fahmi, apalagi kayak di sini nggak mungkin kan kita bawa juga kemarin pas summer sampai 49, 50 belum pernah kayaknya, 49 lah summer yang kemarin, yang paling kan nggak mungkin kita bawa dia jalan 40 ke 49 panas-panas, paling pun masih 42, masih paling nih udah mau dekat winternya 38 kita bawa main keluar kan nggak mungkin kan. Kemarin tuh dia nanya waktu dia kan sekolah online sekarang dari jam 3 sampai jam 8 malam, jam 7.20 Isya lah, sampai habis maghrib sebelum Isya. Terus dia tanya kan, "Ma, kenapa breaknya kok mundur? Harusnya kan break kedua tuh Safa sholat maghrib," dia bilang. Break kedua apa break ketiga gitu kan. Habis itu, "Oh iya nah, ini kan mau masuk winter, jadi jamnya makin pendek." Terus dia bilang, jadi waktunya berubah-berubah. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia tuh stabil gitu kan. Jadi maksudnya disitulah ada itulah yang kelebihan dari tempat kita gitu kan. Di sini kita tadi clocknya mesti adjust sini, ulang lagi, adjust lagi gitu kan. Kadang anak-anak kan confused. Jadi dia tanya, jadi di Indonesia jam sholatnya nggak berubah-berubah, katanya nggak, paling ya berapa menit itu aja. Challenge lah, tapi di sini dia tetap main sepeda, ke taman, ke park kan, tetap adalah physical outdoor activity-nya masih ada. Cuman ya nggak kayak zaman kita dulu gitu. Kalau dia kita kan main sepeda main sendiri, nggak dikawanin orang tua, nggak diantar. Ini sepeda aja mesti masuk mobil dulu untuk ke tempat main sepeda gitu kan. Ya kayak gitulah tantangan kita hidup di orang kayak gini. Gimana waktu pertama-tama dari kan khususnya buat anak dari Australia pindah ke Arab Saudi itu gimana adaptasinya? Untuk anak-anak, untuk Safa kan Zia lahir di sini kan, dia masih belum bisa move on dari Melbourne. Masih kayak sekolah terutama masih sering lihat ngikutin video dari sekolah dia yang dulu, masih suka ngikutin update video-video dia yang dulu gitu. Kalau ada kurang aja sih di sekolah sini pasti dia compare kan, tapi ya selalu bilang gitu, "Hey come on, life must go on," gitu kan. Maksudnya kan past is the past gitu kan. Habis itu dia bilang, "Mom," katanya gitu, kan, "it is exactly what Elsa said in the movie," kata Frozen. Kali atau Elsa aja ngomong kayak gitu, masa kamu nggak move on gitu kan. Susah, tapi kan lah kalian encourage dia, misalnya bilang, "Ini di sini kita makan nggak payah semua halal, kita nggak payah nengok label gitu, ini ingredientnya apa gitu, di mana-mana kita makanan Jepang, makanan apa semua di sini kita bisa makan. Terus sholat kita terjaga, mall apa semua tutup. Di sini kita kalau nggak habis maghrib, habis isya, habis zuhur gitu, kita usahakan, apalagi zaman pandemi ini kita kan nggak bisa masuk masjid di mall atau di mana-mana kan. Jadi kalau sholat di rumah, sholat kita terjauh gitu. Memang keadaan mempus kita kayak gitu kan. Terus mau ibadah gampang, bisa di mana-mana. Kayak di kampus itu di lorong-lorong gitu, di mana aja bisa sholat gitu. Banyaklah kelebihan di sini, Habis itu ya tetaplah dia belum bisa move on. Anak-anak ya susah ya. Nggak tahu lah, mungkin udah terlalu itu karena yang bilang tadi early childhood-nya kan di Melbourne, jadi mungkin itu yang paling terekam sama dia. Mungkin kayak kita kan di Banda Aceh, ya kan di Banda Aceh gitu kan. Jadi itu yang paling berkesan ya, mungkin sampai sekarang pun kan belum bisa move on kan dari Banda Aceh. Jadi fair lah
kalau dia bilang dia belum bisa move on dari Melbourne gitu. Terus sekarang apa namanya, ya itu tadilah move on, past is the past gitu kan. Right, that's right. Ya, tadi udah cerita sedikit tentang Arab Saudi ya. Kita tahu sekarang kita masih dalam kondisi pandemik. Mungkin bisa Yen ceritakan sedikit ya bagaimana pemerintah di sana atau ya Arab Saudi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu kayaknya sekarang angkanya udah mulai nurun ya di sana ya, di Arab Saudi. Iya, jauh udah nurun. Di Inggris di sini kita udah memasuki sekarang gelombang kedua. Ini udah kita bahkan sudah diberlakukan pembatasan selanjutnya hingga 6 bulan ke depan. Jadi karena angka jumlah penderita itu makin hari makin meningkat. Gimana sih keadaan di Arab Saudi sekarang? Oke, kalau COVID ini waktu awal-awal ya, waktu September yang lalu itu kan, cuman kita belum aware ya. September yang lalu sebenarnya masih ke Cina. Pulang dari Cina, Desember baru tahu kan ada wabah ini. Itu aman, nggak ada apa-apa, kami masih pergi liburan, masih umroh. Ingat Januari tahun lalu itu masih umroh kami, masih jalan inilah Madinah, Mekah, Jeddah gitu kan, pulang sekitar tanggal 10 atau 12 Februari masuk kuliah sudah mulai mahasiswa udah bilang gitu, dokter ya ini apa namanya ini COVID gini, saya takut, saya punya asma gitu kan. Udah terus minggu ke-7 ke minggu ke-5 awal itu mulai kuliah tuh akhir Januari, Februari, awal Maret ya, sekitar minggu ke-5 atau minggu ke-7 lah, itu dinyatakan tutup semua kampus, sekolah-sekolah semua tutup, itu mendadak jam-jam 10 malam, karena memang orang di sini kan suka kerja malam kan. Jadi waktu itu semua apa namanya cancel lah, padahal yang ada presentasi mahasiswa co-op besoknya itu malam-malam jam 11 malam orang tuh nelpon gimana ini. Akhirnya kami nggak ada yang datang ke kampus, tapi langsung hari kedua kami udah langsung online dan langsung setup platform semua kampus-kampusnya kan. Udah itu sampai pertama masih parsial, masih lockdown-nya masih jam 3 sampai jam 3, sampai jam mulai totally lockdown itu kayaknya bulan puasa bulan puasa adalah 2 bulan sampai hari raya, itu total lockdown. Dan yang paling total lockdown itu, waktu total lockdown itu tapi pemerintahnya ini kooperatif ya. Misalnya kayak ketersediaan suplai makanan itu menterinya langsung turun ke grocery, ke supermarket itu, memastikan tidak ada harga yang naik. Kalau bisa di sale, malah di sale semua, beras, sembako gitu, beras, gula, minyak itu semua sale, offer semua, sampai nepi diapers baby pun di sale. Terus online delivery juga mulai aktif, ya belanja online lah. Terus yang paling berat itu pas lebaran, 5 hari betul-betul 24 jam nggak boleh keluar, karena kita kan budayanya pasti bertamu gitu kan, terus nggak enak kalau nolak gitu. Jadi pemerintahnya itu nanti didatangi lah random gitu, rumah-rumah, tidak boleh berkumpul. Misalnya kayak kami ini ada 12 unit di sini, kami pun nggak boleh bertamu ke tetangga gitu kan. Itu 5 hari. Terus mulai pelan-pelan 30 Juni dibuka pelan-pelan sampai akhirnya kemarin keputusannya seminggu sebelum mulai tahun ajaran baru diumumkan sekolah di online kan minimal 7 minggu pertama. 7 minggu pertama itu masih online. Jadi ini udah minggu kapan diputuskan selanjutnya apa lanjut online atau bertahap datang ke sekolah. Jadi kalau ini lihat sekarang kasus sudah mulai menurun. Kalau yang lihat di sini ya, mungkin pemerintahnya betul-betul menutup country itu dari kedatangan orang asing. Bahkan kayaknya ada juga orang-orang citizen yang masih stuck di luar negeri, nggak bisa pulang. Tapi nggak tahu sekarang apa pulang, udah bisa ya. Saking mereka protek negaranya tuh jangan masuk orang, tapi mereka kirim terus yang mau biasa sama embassy masing-masing. Yang mau pulang silakan gitu. Tapi yang mau masuk itu betul-betul dibatasi, border yang border daratan juga dibatasi sampai sekarang penerbangan internasional belum dibuka. Katanya
per Januari, 1 Januari, tapi itu pun belum pasti. Kalaupun dibuka pasti juga bertahap, nggak langsung semua. Mungkin ada prioritas atau negara-negara tertentu. Dan syaratnya ketat kali kalau misalnya mau pulang. Jadi ya, cuman memang bagusnya kayaknya di situ. Jadi kalaupun kita misalnya kami ke Madinah atau kemana gitu ya kita di jalan kita ke kita aja gitu, yang lebih mudah dikontrol kan, karena nggak ada orang asing masuk ke sini. Kayaknya di situ sih yang bikin ini sukses dan kehati-hatian pemerintah nggak terburu-buru misalnya kayak buka sekolah padahal anak-anak udah cukup ini ya udah cukup maksudnya ya kasihan lah mereka pengen main gitu kan. Kalau kami sendiri di kampus blended, jadi ada mata kuliah yang praktikal di kampus, tapi ada juga mata kuliah terutama yang teoretikal itu full 100% online itu. Jadi ya itu sih. Ini menarik, artinya salah satu strategi yang penting menurut Yayan tadi adalah bahwa bagaimana pemerintah Arab Saudi itu menutup sama sekali akses orang dari luar, orang asing masuk ke Arab Saudi. Dan sementara orang di Arab Saudi sendiri, ya orang lokal itu bebas aja mau kemana-mana ya. Nah, sekarang udah bisa kita. Tapi kalau Madinah Mekah masih ditutup, Madinah udah dibuka per kemarin Hari Raya Haji. Mekah masih ditutup nih katanya dengar-dengar kemarin udah mulai dibuka juga untuk umroh tapi parsial juga ya, maksudnya dengan misalnya 6.000 jemaah per hari itu pun harus daftar dengan aplikasi, terus ada banyaklah syarat-syaratnya gitu. Waktu haji kemarin, nah itu juga salah satu ya, itu betul-betul yang kemarin tuh kayak masuk daftar juga kemarin kan, daftar terus dipilih sama pemerintah, nggak tahu lah caranya apa, pakai draw atau apa, tapi yang terpilih katanya 10.000 orang dan equal misalnya at least 6% from each country. Jadi tiap negara tuh pasti ada dapat kuota, mau diwakili lah sama warga negaranya yang bisa berhaji dan semua free. Fasilitas hotel bintang 5 semua benar-benar yang haji eksklusif lah bisa kita bilang gitu. Kan ya pemerintahnya serius gitu. Dia kasih kompensasi untuk yang memang tamu-tamu Allah yang memang dapat rezeki spesial ya. Jadi border masih oh satu lagi nih, orang itu mereka buka apa kayak temporary booth untuk cek. Jadi kita daftar di aplikasi, kalau kita misalnya enggak pun kita punya gejala tapi kita ada kontak sama orang yang positif atau suspek, kita bisa daftar aplikasi, pergi ke sana, nunggu di mobil, ini kita buat ambil sampel, buat tes. Hasilnya cuma 24 hours dan itu free. Oh free. Tapi kalau mau pergi ke rumah sakit swasta bayar dan itu tidak di cover insurance. Gini, saya pengen membandingkan aja dengan kayak seperti di Inggris ya. Kalau di Inggris jika awal-awalnya jika kita punya simptom COVID, apakah seperti demam atau batuk ya, itu awal-awalnya saya ingat itu kita nggak dianjurkan untuk ke rumah sakit, kita nggak dikasih ke rumah sakit karena dengan alasan takut ya kemungkinan rumah sakit itu membludak ya, juga alasan faktor tertular tadi. Juga itu sebelum kebijakan tes COVID itu 100.000 per hari gitu, dan juga disarankan untuk tes mandiri, jadi kita pesan alatnya, terus tes sendiri, terus hasilnya dikirim. Jadi dikirim hasilnya juga serba online. Kita membatasi interaksi langsung dengan rumah sakit itu yang terjadi di sini ya. Nah, kalau di Arab Saudi itu gimana proses tesnya? Kalau kita merasa, aduh ada gejala nih kan, apa yang harus kita lakukan? Di sini MOH sih, mereka semua sistemnya sistem based on ini ya, aplikasi. Dari pertama itu MOH udah bikin platform, udah nggak tahu lagi berapa banyak aplikasi di sini untuk ini untuk di sekolah. Terakhir itu ada aplikasi yang ada yang positif atau enggak gitu kan. Awal-awal sih kayaknya nggak ada sempat yang disuruh ini ya, nggak ada yang sempat disuruh, pokoknya siapa yang ada gejala datang ke rumah sakit ditangani dan semua ya kayak di manapun gitu kan, free gitu. Asal kita datang ke rumah sakit, cuman ada juga yang nggak mau pergi ke rumah sakit kan, dan merasa mungkin di rumah aja. Tapi sejak COVID ini makin strict lah. Kalau dulu boleh beli obat batuk itu free tanpa rasa takut orang
minum-minum obat sendiri kali ya. Jadi ya kayaknya nggak ada yang nggak tahu sih, tapi di harus kontak. Pokoknya kalau misalnya ada ngerasa ini langsung kontak, ada hotline, hotline-nya juga dalam bahasa Inggris ada. Ya tinggal hubungi, nanti mereka kasih direction, apa mereka kirim ambulans, apa mereka kirim perawat untuk tes, kalau memang nggak sanggup lagi, gitu itulah. Oke, di sini soalnya ada taksi. Nah, zaman waktu taksi itu, waktu lockdown taksi kan nggak boleh jalan, bis nggak ada, apalagi labi-labi kan. Kita labi-labi user tuh ya. Nggak ada labi-labi di sini, labi-labi nggak ada. Jadi taksi lah. Nah, oke, jadi kalau kegiatan hari-hari Yeyen di kampus itu gimana pengaruhnya? Apakah sekarang masih belajar online? Apakah atau udah mulai dibuka face to face learning? Iya, kalau karena Yeyen ngajar di arsitektur, kita kan majority subjek kita kan praktikal kan, studio. Jadi memang kayaknya nggak mungkin. Kemarin udah semester lalu kita coba 7 minggu online, full online 100%. Nggak fully achieve lah learning outcomes-nya. Jadi semester ini didesain untuk kami khususnya arsitektur yang teoritikal 100% online, tapi yang praktikal kayak studio yang ada lab itu gitu seperti biasa sekarang? persen online, 50% offline. Tapi ada juga mata kuliah yang freshman level yang betul-betul dasar, yang memang misalnya kayak basic design, technical drawing yang betul-betul basic itu mesti mau nggak mau ke kampus 100% on campus, karena misalnya kayak ngajarin apa istilahnya bahasa ininya bentuk lah, kita ngajarin gimana abstraction dari bentuk gitu, itu yang freshman level pegang cutter aja nggak tahu, ngatahin cutter aja nggak tahu gitu, yang memang kita mesti ngajarin mau nggak mau ya orang tuh harus ke kampus. Iya betul, ada pernah mahasiswa gitu kan nggak tahu bahwa yang di belakang cutter itu bukan matahinnya gitu, karena didesain buat matahin, terus kan waktu dia ngajarin kayak itu ketakutan semua gitu. Ini you are so powerful, ini bukan powerful, ini memang alatnya gitu. Jadi selama ini kamu kau bikin market di rumah, ibu saya yang bikinin gitu, my mom help me. Jadi memang yang benar-benar dibimbing, yang benar-benar bisa dibilang anak SMA kan baru masuk. Jadi itu mau nggak mau memang harus ke kampus, kalau nggak kesulitan mereka nanti ke tingkat atasnya kan. Tapi misalnya jaga jarak, mejanya minimal 7 orang satu studio. Apalagi ya, pakai masker, susah juga pakai masker 4 jam ngajar. Di sini kalau studio betul-betul studio 4 jam, dan itu harus di kelas betul-betul sama mahasiswa. Nggak ada misalnya kita tinggal nanti sejam lagi balik lagi cek kerja, enggak, benar-benar 4 jam. Bayangkan kalau itu harus online 4 jam kayak gini, nggak boleh matiin kamera, dan kadang kan orang bekerja, ada yang gambar, kita duduk lah kayak gini, standby, nanti tanya ada masalah, ada ini gitu kan, nanti kalau mereka bantuan. Tapi kalau kita di kelas kan jalan-jalan, kita keliling kan bantuin orang itu gitu kan. Jadi ya agak risky buat yang practical course ya, untuk karena kita udah harus ke kampus. Cuman ya lah tetap kita ikutin protokolnya, tetap kita ikutin. Insya Allah ini udah minggu keempat. Tahu lah, mudah-mudahan survive sampai Desember nanti, sampai akhir semester. Insya Allah main ya. Peha Badonya, apa kabar dunia?